Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana dan kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku. Buku yang akan saya review ini menarik sekali, ditulis oleh Marshall Goldsmith dan bukunya bercerita tentang cara orang sukses menjadi lebih sukses. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin saat ini ingin sukses tapi ingin lebih sukses, buku ini sepertinya menarik untuk dibaca dan judulnya adalah What Got You Here Won't Get You There. Jadi apa yang membawa kamu di sini tidak akan membawa kamu ke sana. Oh, maksudnya apa nih? Nah, nanti untuk penjelasan detail terkait judulnya nanti akan dijelaskan di salah satu bab yang ada di buku ini. Nah, untuk itu yuk kita mulai review kita. Nah, kita akan mulai review kita seperti biasa dengan membahas siapa sih penulisnya dan saya yakin bagi teman-teman yang mungkin bergerak di bidang pengembangan diri atau mungkin yang sering sekali membaca buku-buku kaitannya dengan buku pengembangan diri pasti akan mengenal nama ini. Siapa dia? Ya, dia adalah Marshall Goldsmith, salah seorang coach dan pelatih terkemuka di dunia dan menjadi unggulan dari para korporasi di dunia. Ia adalah salah satu dari sedikit konsultan yang sering bekerja sama dengan lebih dari 80 CEO perusahaan kelas dunia. Nah, memang beliau memiliki beberapa penghargaan, banyak sekali penghargaannya yang mungkin kalau kita lihat itu kita jadi kagum ya, karena memang The American Management Association sendiri menobatkan Marshall Goldsmith sebagai salah satu dari 50 pemikir besar dan pemimpin dunia bisnis yang berpengaruh dalam sejarah dunia pengembangan kepemimpinan. Jadi memang banyak topik-topik yang dibahas oleh Marshall Goldsmith ini berkaitan dengan kepemimpinan dan bagaimana seorang pemimpin itu bisa membuat perubahan dan perbaikan di organisasinya. Sampai sini rekan-rekan pasti juga sudah mulai penasaran. Ini bukunya tentang apa sih sebenarnya? Nah, memang di bagian awal buku ini kalau rekan-rekan akan melihat bukunya itu akan dijelaskan dan diberikan gambaran tentang perjalanan seorang Marshall Goldsmith di dalam menjalankan rutinitasnya membantu perusahaan-perusahaan kelas dunia untuk bertumbuh. Ya nanti di sini akan diberikan beberapa case perjumpaan antara Marshall dengan para kliennya. Dan ini seringkali disajikan dalam bentuk case-case study gitu. Jadi akan ceritakan Marshall ketika bertemu klien A, bertemu klien B, dengan klien C. Lengkap dengan kondisi dan situasi yang dihadapi oleh para kliennya. Ini membuat buku ini menjadi menarik karena kita jadi seakan-akan mengulik apa sih yang dipikirkan oleh Marshall Goldsmith ketika berinteraksi dengan pemimpin-pemimpin kelas dunia yang seringkali dia bantu dan dia dampingi. Jadi memang harapannya dari beberapa case yang ada itu kita bisa lebih memahami situasi dan kondisinya dengan real. Dengan harapan bisa belajar dari setiap proses yang ada di buku ini tersebut. Jadi ketika pun ada masalah, di buku ini akan dibahas sebenarnya bagaimana masalah itu terjadi dan apa yang harusnya kita lakukan sebagai seorang individu. Nah, menarik sekali ya memang seperti ini. Nah, sebenarnya masih dalam buku ini juga yang bagi saya cukup menarik adalah, buku ini hadir dengan harapan bisa membantu individu, tidak hanya pemimpin perusahaan, tidak hanya CEO, tapi individu untuk bisa lebih baik di masa mendatang. Bagi rekan-rekan yang mungkin tidak di perusahaan tapi, sebagai profesional atau individu biasa, pasti akan tetap juga memahami buku ini. Kenapa? Karena ini juga digambarkan buku agar kita jadi pribadi dan manusia yang lebih baik. Salah satunya dijelaskan dengan menggunakan analogi pegolf. Tahu ya rekan-rekan ya, pegolf? Ya, orang yang biasa main golf itulah. Nah, cara untuk bisa menjadi lebih baik itu kita bisa mencontoh orang yang sedang bermain golf atau pegolf yang sudah juara level internasional. Nggak peduli seberapa kerennya, seberapa bagusnya kita hari ini atau kemarin, tapi seorang pegolf nggak peduli hal itu. Dia nggak peduli dengan bagaimana sebagaimana kerennya mereka bermain kemarin. Tapi yang mereka pedulikan adalah bagaimana dia jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik di setiap pukulan mereka. Dan mereka berproses di setiap pukulan tersebut. Karena kalau berbicara tentang golf, mungkin dia sudah latihan mukul tuh ribuan kali. Tapi tetap saja nggak bisa memastikan akan langsung untuk masuk ke lubang. Karena yang dilakukan sama pegolf adalah berproses di tiap pukulan yang dia buat. Sama, di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia pun ada baiknya kita tidak terlalu terfokus pada keinginan untuk hidup sempurna atau harus sempurna. Tapi bisa jadi kita harus belajar saja dari setiap proses yang ada di dalam kehidupan kita.
Nah, mungkin rekan-rekan juga sudah mulai penasaran sampai sini. Sebenarnya gambaran isi bukunya apa sih? Nah, secara umum buku ini nanti akan dibagi ke dalam 4 bagian, ya, yang harapannya bisa membantu kita untuk lebih sukses dalam kehidupan maupun pekerjaan. Seperti yang pertama adalah dibahas tentang masalah dengan kesuksesan. Orang itu ngejar sukses tapi di sini dibahas bahwa masalah itu adalah kesuksesan. Kesuksesan itu adalah masalah. Nanti kita akan bahas detailnya. Yang kedua adalah di bagian kedua akan dibahas ada 20 kebiasaan yang menghambat Anda menuju puncak. Yang bagian ketiga adalah gimana ya caranya kita bisa jadi pribadi yang lebih baik. Ini pasti saya yakin diidam-idamkan oleh kita semua. Dan yang keempat adalah mengeluarkan tanda berhenti. Mungkin rekan-rekan bingung, ini apa sih? Tenang aja, kita akan bahas sesaat lagi. Kita mulai dulu dari bagian pertama. Di bagian pertama ini berbicara tentang masalah dengan kesuksesan. Jadi memang di bagian ini Marshall akan menekankan kepada pembacanya itu bahwa sebenarnya kesuksesan itu tidak hanya berarti kesenangan, tapi bisa jadi juga masalah. Kenapa seperti itu? Ya karena banyak orang yang merasa kesuksesan itu baik. Dan memang baik sih sebenarnya. Padahal kalau kita tidak hati-hati, masalah itu berpotensi membuat kita bermasalah di masa depan kalau kita nggak hati-hati. Wah, maksudnya? Nah, di buku ini akan dibahas beberapa hal yang, dibahas di sini kaitannya dengan, masalah itu kesuksesan. Apa sih tentang diri kita di sini? Banyak orang yang sudah merasa suksesnya hari ini dia sukses, dia keren banget, dia orang yang sangat hebat hari ini. Dan tanpa disadari itu membuat dia membenarkan bahwa di masa depan, apa yang membuat dia di masa lalu sukses itu akan berhasil. Ini membuat dia silau tuh dengan kesuksesan. Maka yang dibahas di sini adalah yuk kita berbicara tentang diri kita di sini yang bisa jadi nggak akan membawa kita ke arah sana. Mungkin kita hari ini sudah bagus nih, tapi bisa jadi di masa depan nggak akan bisa sukses menggunakan pola yang kita gunakan di masa lalu. Dan yang kedua adalah masih berhubungan yang dengan bab ini kayaknya dengan udah cukup berbicara tentang diri kita sendiri. Seringkali ketika kita bekerja, kita beraktivitas, kita suka banget ngomongin diri kita. Kita suka banget membicarakan kesuksesan yang kita raih di dalam karir kita, dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita. Kita lupa bahwa ketika kita membicarakan tentang diri kita sendiri, kita lupa bahwa bisa jadi apa yang bagus, apa yang keren di diri kita masih perlu diimprove lagi dengan kondisi di sekitar kita. Bisa jadi ketika kita berharap bahwa ketika kita berpikir bahwa kita itu berbicara tentang diri kita sendiri terus-menerus, bisa jadi itu membuat orang di sekitar kita yang berbicara, kita cut dan kita anggap orang itu tidak se-expert kita. Kebanyakan orang yang sangat percaya diri dan suka banget ngomongin diri sendiri, tidak akan betah ketika mendengarkan orang di sekitarnya memberikan masukan mungkin, memberikan, ide mungkin. Ketika ada seorang leader ya, ada timnya mungkin memberikan ide, orang yang suka berbicara tentang diri sendiri nggak akan terlalu suka mendengarkan. Dia lebih baik motong orang itu dan menjawab serta meng-counter. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Karena bisa jadi sudut pandang, ide dari tim kita, itu kita butuhkan dalam pengembangan kita. Dan yang terakhir adalah angan-angan sukses. Yang angan-angan sukses ini mungkin kalau teman-teman tahu terbuai dengan angan-angan, nah ini. Kadang sukses yang sudah kita pernah rasakan di masa lalu itu membuat kita terbuai. Apalagi kita dipuji orang, apalagi kita dianggap orang sekitar kita bahwa kita tuh keren. Secara nggak langsung itu membuat kita meyakini rumus suksesan. Rumus kesuksesan apa itu? Rumus kesuksesan dari pengalaman diri kita. Padahal bisa jadi untuk mencapai sukses di masa depan itu membutuhkan rumus-rumus yang itu nggak hanya dari kita. Atau bisa juga dari lingkungan di sekitar kita. Itu secara umum pembahasan di bagian pertama. Nah, di bagian kedua, mulai lebih serius lagi nih. Di sini akan dibahas 20 kebiasaan yang menghambat Anda menuju puncak. Jadi untuk kita bisa sukses, ternyata ada 20 kebiasaan yang rutin ditemukan oleh orang yang akhirnya susah untuk sukses. Dan 20 kebiasaan ini yang perlu kita waspadai. Tapi sayangnya, saya nggak bisa bahas 20-20-nya karena kalau 20-20-nya ini durasinya bisa hampir sejam. Tapi intinya ada beberapa hal yang menarik di sini. 20 kebiasaan ini ada beberapa yang saya rangkum di sini yang cukup menarik. Yang pertama kebiasaannya adalah menang terlalu banyak. Apa ini maksudnya? Menang terlalu banyak ini adalah kadang ketika kita memikirkan menang, kita memikirkan gimana caranya untuk bisa sukses, untuk bisa menang.
seakan-akan kita berlomba. Dan dalam berlomba itu, ternyata bisa jadi kita berusaha untuk mengalahkan orang lain. Padahal bisa jadi dalam kondisi-kondisi di masa depan, kita bisa jadi akan berkolaborasi dengan orang tersebut untuk sukses. Tapi karena kita merasa kita harus menang, akhirnya kita menjatuhkan orang lain yang pada akhirnya membuat orang itu tidak nyaman dan menjauhi diri kita. Padahal bisa jadi di masa depan, kesuksesan kita tidak hanya bisa kita raih sendiri, tapi harus kolaborasi dengan orang lain. Nah, setelah itu yang kedua adalah terlalu banyak menilai. Ini hati-hati ketika kita sudah pernah sukses atau selalu sukses, kita itu jadi ketika ada sesuatu di sekitar kita, kita itu jadi kayak terpancing untuk menilai, ini baik, ini buruk. Padahal bisa jadi apa yang kita komentari tadi itu belum tentu baik dan belum tentu buruk. Terus yang juga tak kalah pentingnya hati-hati karena kebiasaan yang menghambat kesuksesan salah satunya adalah membuat komentar destruktif. Ingat bahwa bisa jadi sukses kita di masa depan membutuhkan komentar-komentar dari orang di sekitar kita. Maka nggak ada salahnya kita mendengarkan komentar orang dan jangan sampai kita memberikan komentar-komentar yang negatif dan menghancurkan orang lain di sekitar kita. Yang selanjutnya adalah ini yang juga mungkin sering ya, karena mungkin sering kali sudah merasa sukses dalam tanda kutip, memberitahu seluruh dunia tentang betapa pintarnya kita. Ini suatu kebiasaan yang menurut saya nggak selalu perlu, karena orang bisa jadi nggak terlalu membutuhkan informasi betapa pintarnya kita dan nggak perlu kita kasih tahu juga. Biarkan orang yang menilai. Bisa jadi memberitahu orang lain betapa pintarnya kita justru membuat kita kehilangan respect dari orang lain. Maka ini akan menghambat kita untuk menuju puncak. Selanjutnya di bagian ketiga adalah mulai kita berfokus pada apa sih solusinya, apa sih yang perlu kita lakukan. Ini akan dibahas bagaimana caranya kita bisa berubah jadi lebih baik. Jadi ada pembahasan tentang bagaimana caranya step-stepnya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan juga kita akan belajar di sini beberapa hal yang perlu kita tingkatkan kayaknya dalam meningkatkan hubungan interpersonal kita dengan orang lain. Karena bisa jadi sukses kita itu adalah bagian dari kolaborasi dengan orang lain. Maka penting bagi kita untuk mengembangkan skill kita dalam membangun hubungan interpersonal. Nah, beberapa contohnya yang dibahas di sini kaitannya dengan membiasakan diri dengan feedback. Ini nyambung dengan yang tadi sudah sempat saya bahas. Bisa jadi sukses kita di masa depan membutuhkan feedback dan perbaikan dari diri kita. Perbaikan diri kita ini kita dapatkan dari feedback dari orang lain. Terus meminta maaf ini yang, harus dilakukan juga ketika kita ternyata dapat feedback dan feedback-nya valid, benar, karena memang kita perlu melakukan improvement, akui bahwa itu salah. Mengakui bahwa kita salah bukan berarti kita itu salah, bisa jadi itu merupakan penerimaan terhadap diri kita agar kita bersedia untuk improve. Selanjutnya adalah mengumumkan perubahan. Jadi minta maaf aja nggak cukup, tapi yang harus kita lakukan adalah setelah kita minta maaf, jadi setelah kita dapat feedback urutannya, kemudian kita minta maaf kepada orang yang mungkin merasa kita, salah dan memang kita mengakui kita salah. Setelah itu adalah kita mengumumkan perubahan. Biarkan orang lain mengetahui perubahan seperti apa yang akan kita bangun. Ini penting agar orang lain juga membantu kita dalam berproses menuju perubahan tersebut. Selanjutnya, yang nggak kalah pentingnya karena tadi sudah berbicara tentang feedback, maka kita harus mau mendengarkan. Ya, jadi ketika kita mau menjadi lebih baik, dengarkan feedback itu, dengarkan apa yang disampaikan sama orang-orang karena bisa jadi itu bernilai dan berguna buat kita. Dengarkan juga tim kita kalau misalkan tim kita memberikan masukan atau saran karena bisa jadi masukan atau saran itu yang sangat kita butuhkan. Nah, setelah itu nggak kalah pentingnya berterima kasih. Ucapkan terima kasih terhadap setiap orang dan jangan lupa untuk memberikan apresiasi atas nilai yang mereka berikan kepada kita. Nilai apa itu? Feedback. Feedback itu akan bernilai buat kita kan. Maka ketika kita sudah menerima feedback, kita minta maaf, maka itu adalah sesuatu yang bernilai buat kita. Maka minta terima kasihlah kepada mereka. Dan yang terakhir adalah yang juga bagi saya nggak kalah pentingnya, mempraktekkan saran. Gak ada salahnya kita mendengarkan saran dari orang lain dan gak ada salahnya juga kita mempraktekkan apa yang disarankan oleh orang lain. Selama itu kita lihat butuh. Di sinilah kita butuh yang namanya kerendahan hati. Karena kerendahan hati inilah yang akan bisa membuat kita jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Di bagian keempat akan dibahas, tentang mengeluarkan tanda berhenti. Ini termasuk part penutup sebenarnya ya. Jadi di sini dibahas gimana sih caranya pemimpin itu belajar menerapkan aturan untuk merubah dan apa yang harus dihentikan saat ini. Jadi kalau mau melakukan perubahan ternyata ada beberapa rules-nya atau aturannya. Di sini dibahas aturan itu. Yang pertama adalah ambil hal yang tepat untuk diubah. Ini penting nih.
penting bagi kita untuk mengambil hal yang tepat untuk kita ubah. Artinya apa? Ketika ada masukan kepada kita, yang harus kita lakukan adalah kita refleksi, kita kontemplasi, kita pelajari lagi. Dan untuk apa tujuannya? Bukan untuk kita counter, bukan untuk kita menjawab orang yang memberikan feedback kepada kita, tapi untuk kita memutuskan perubahan apa yang kita lakukan dari apa yang kita lakukan sehari-hari itu dari feedback orang lain tersebut. Dan yang kedua adalah jangan menipu diri tentang apa yang benar-benar harus dirubah. Kadang orang itu masih merasa bahwa kalau dirubah berarti aku salah, aku kan sudah pengalaman bertahun-tahun dan sebagainya nih. Kalau aku nggak mau terlihat salah nih, nah itu salah. Jangan menipu diri, jujurlah pada diri sendiri. Kalau memang kita rasa perubahan itu yang dibutuhkan adalah diri sendiri, ya akuilah. Di sini, di buku ini digambarkan cerita tentang Marcel Goldsmith yang bertemu dengan salah satu kliennya yang dikatakan oleh manajemen perusahaan yang meng-hire Marshall bahwa orang ini butuh untuk dibantu, tapi ketika Marshall bertemu dengan si A ini, si A ini merasa bahwa ya itu bukan masalah. Ya masalah saya sih yang lain. Nah itu. Kadang banyak orang yang membuat selubung, membuat sistem perlindungan dalam dirinya hingga akhirnya dia itu menipu dirinya sendiri dan akhirnya yang rugi siapa? Yang rugi adalah diri kita sendiri karena kita kehilangan ruang untuk improvement. Dan yang ketiga adalah tidak ada perilaku yang ideal. Di sini digambarkan bahwa ya sebenarnya mungkin kalau ada 30 kebiasaan yang harus kita rubah, nggak semuanya sih harus kita rubah. Kenapa? Ya karena nggak ada yang sempurna dalam hidup. Terus gimana? Silahkan lakukan yang bisa kita lakukan. Karena mungkin dari 30 itu yang paling urgent harus kita rubah ada 1, 2, 3. Pastikan perubahan itu dulu dilakukan, tapi pastikan itu konsisten. Karena kadang kita ngeliat, ya udah 30-nya dirubah semua. Bisa nggak? Bisa sih, tapi perubahan kita harus ingat bahwa perubahan selalu mulai dari hal terkecil. Maka kalau kita menemukan ada hal yang perlu dirubah dalam diri kita yang banyak, fokuslah pada hal yang kita anggap dampaknya besar dulu. Nah, dan lakukan perubahan itu secara konsisten. Karena dengan itulah akhirnya kita bisa membuat perubahan yang benar-benar efektif dan berdampak terhadap kita maupun organisasi di sekitar kita. Nah, kita sampai di kesimpulannya adalah sebenarnya kalau saya juga baca beberapa hal potongan-potongan kisah di buku ini nanti yang teman-teman mungkin akan lihat, buku ini pas untuk dibaca sebagai bahan refleksi. Karena terkesannya nggak kayak menggurui sih, tapi kita kayak seakan-akan diajak untuk melihat percakapan antara Marcel Goldschmidt dengan para leader-leader ini yang akhirnya membuat kita refleksi. Sudah seperti apa diri kita? Apakah kita sudah lebih baik? Atau apa yang perlu kita rubah? Jadi seakan-akan menampar diri kita, bagi yang sadar mungkin ya, untuk melihat, merefer kepada diri sendiri, apa yang perlu kita rubah. Dan itu bagus, agar kita bisa makin efektif dalam menjalankan organisasi kita saat ini. Buku ini juga pas bagi rekan-rekan yang ingin dapat inspirasi tentang gimana caranya jadi pribadi yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan sukses dimanapun rekan-rekan berada. Mungkin itu rekan-rekan yang bisa saya bagikan pada review buku kali ini. Moga-moga bermanfaat dan sampai ketemu di review buku selanjutnya.